Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ud'uni astajib lakum al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a sinahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya doa itu merupakan senjatanya orang mukmin, orang beriman. Wa imaduddin, dan doa merupakan tiangnya agama. Sama seperti halnya sholat itu merupakan tiangnya agama, karena di dalam sholat terkandung doa. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang di dalamnya terkandung doa. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, maka dalam satu riwayat hadis dikatakan Allah menjawab apa-apa yang kamu minta. Artinya dikabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Oleh karena itu tidak salah para ulama itu memperbanyak surah Al-Fatihah. Sebelum doa Al-Fatihah, setelah doa Al-Fatihah, karena memang ada hadisnya. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu merupakan cahaya di langit dan bumi. Cahaya di langit dan bumi. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Untuk itu jangan pernah kita itu malas berdoa. Karena orang itu apabila dibukakan oleh Allah pintu-pintu suka berdoa. Artinya apabila dia itu dijadikan oleh Allah termasuk orang yang suka berdoa, itu artinya dia sedang dibukakan pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah malas berdoa. Di samping kita itu berdoa sendiri, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak minta doa kepada orang lain. Karena kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sedikit bocoran siapa-siapa yang doanya itu manjur, yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah dalam satu riwayat hadis yang di sini termaktub di dalam tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, orang pertama yang mudah dikabulkan doanya adalah al-alim, ulama. Jadi kalau kita itu kenal dengan ulama, kenal dengan orang alim, bertemu dengan mereka, banyak-banyak minta doa kepada mereka. Karena mereka termasuk orang-orang yang diberikan keistimewaan, doanya itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muta'alim, dan orang yang sedang belajar, bisa disebut sebagai santri. Santri yang di pondok-pondok pesantren, di rumah-rumah tahfidz, di situ doanya dikabulkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teringat waktu dulu saya waktu menjadi santri itu sering dimintain warga untuk berdoa. Jadi kalau ada undangan 10 anak diminta kemana? Ke rumahnya si fulan untuk berdoa. Wah, ini perbaikan gizi. Karena apa? Santri itu makannya terong terus. Kalau diundang sama warga makannya enak-enak. Perbaikan gizi kata kawan-kawan. Di situ macam-macam hajatnya. Ada yang pengen ini, pengen itu. Tidak ada salahnya mereka mengundang santri, karena di sini hadisnya wal muta'alim, orang yang sedang belajar. Di situ doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sakit gak mati-mati lama, doa biar cepat, gimana caranya? Pembunuhan ini namanya. Tapi bagaimana? Dia itu sudah tua, nggak bisa ngapa-ngapain, di atas ranjang terus. La yamutu wa la yahya, nggak hidup nggak mati, nggak bermutu, menghabiskan biaya. Bagaimana caranya? Santri-santri diminta
minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hidupnya itu lebih baik, mohon dipanjangkan umurnya. Kalau memang wafat mati itu lebih baik, mohon segera dimudahkan. Bacakan surah Yasin 3 kali, minta kepada Allah. Biasanya nggak lama begitu. Kebanyakan matinya itu cepat. Bukan sembuhnya, tapi matinya cepat. Kebanyakan. Kalau lebih susah lagi ditambah surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu luar biasa, dahsyat. Kalau ada orang yang punya pegangan ilmu macam-macam, ilmu kejawen dan lain sebagainya, bacakan surah Ar-Ra'd. Sama daun kelor. Daun kelor itu diciptakan oleh Allah, memang ada energinya. Seperti halnya daun bidara. Di situ diciptakan oleh Allah, memang ada manfaatnya, ada faidahnya. Di antara faidah daun kelor itu memang tidak disukai oleh bangsa-bangsa jin begitu. Nah, itu dipadukan dengan bacakan surah Ar-Ra'd. Mau dia punya pegangan sekuat apapun, insya Allah rontok dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bacakan 3 kali. Ya, sering dulu waktu masih nyantri itu. Kemudian wasahibi husnil khuluq, dan orang yang diijabah doanya, manjur doanya adalah orang yang akhlaknya itu baik. Wal marid, orang yang sedang sakit. Itu pun termasuk orang yang mudah dikabulkan doanya. Kalau kita sedang sakit, itu artinya apa? Kita sedang diberikan kesempatan oleh Allah. Kamu ini diposisikan seperti ini agar apa? Agar doamu itu dikabulkan sama Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Di antaranya satu, di saat kita menjenguk, setiap langkah kita itu dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ saat kita menjenguk, doakan dia dan minta doa kepada beliau, karena waktu itu adalah waktu saat dia sakit, merupakan waktu yang mustajab dikabulkan doanya. Wal yatim, dan doanya anak yatim. Anak yatim, maka tidak salah apabila ada orang mengundang 10 anak, 15 anak, dibawa ke rumah, dikasih makan, kasih minum, santunin, minta doanya anak yatim. Nah, ini bukan bid'ah. Ini sebuah cara saja. Di sini kata Rasulullah SAW, termasuk orang yang manjur doanya yang diijabah oleh Allah adalah anak yatim. Jadi tidak salah kalau kita mengundang mereka, kasih makan, kasih minum, disenangkan, kasih uang saku, minta untuk berdoa. Jangan malah anak yatim itu disia-siakan. Wa ammal yatima fala taqhar, dibentak saja nggak boleh. Apalagi sampai dipukul, dianiaya. Kalau bisa minta doanya. Kemudian orang yang sedang berperang, perang dalam rangka membela agama, bukan perang Rusia dan Ukraina, bukan, tapi perang membela agama, yaitu doanya dikabulkan oleh Allah. Wal hajj, dan orang yang sedang berhaji. Orang yang sedang berhaji itu doanya dikabulkan oleh Allah. Maka ada ziarah haji. Jangan kita ziarah haji itu niatnya dapat oleh-oleh haji. Jangan. Kalau nggak dapat malah kecewa. Niatnya apa? Agar kita dapat doanya orang tersebut. Itu masih hangat-hangatnya, manjur-manjurnya. Jangan sampai terlalu lama baru ziarah. Telat sudah kena angin. Kalau masih baru datang 3 hari, 7 hari, itu masih luar biasa, itu masih kuat. Itu secepatnya kita ziarah, minta doa dari beliau. Wan nasihu lil mu'min lil muslimin, dan orang yang suka memberi nasihat kepada orang-orang muslim. Wal waladul muti' li abawaihi, dan orang yang di situ taat kepada kedua orang tuanya. Ada anak di situ berbakti kepada orang tuanya, nurut sama orang tuanya. Meskipun sedikit ibadahnya, ini anak atau orang ini adalah orang yang sangat manjur doanya. Buktinya siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu diangkat menjadi walinya Allah. Apa yang beliau ucapkan, sekali bersumpah sama Allah, dijabah sama Allah. Hujan, berhenti. Nah, itu Uwais Al-Qarni. Karena apa? Beliau itu ibadahnya biasa saja. Tapi keistimewaannya, beliau itu adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Beliau mengasuh ibunya yang sudah tua renta. Pernah digendong itu jarak 500 km dari Yaman sampai ke Makkah. Itu kan luar biasa. Itu kalau bukan anak yang berbakti kepada orang tua, nggak bisa seperti itu.
Keistimewaan anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang tidak durhaka, itu dia itu manjur ucapannya. Jangan pernah disakiti, itu bisa kejadian betul. Dasarnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal mar'atul muti'ah li zawjiha, dan perempuan yang taat kepada suaminya. Ini perempuan ini diijabah doanya manjur. Hati-hati, kalau perempuan itu pengen punya anak yang soleh dan solehah, nurut, ente dulu harus solehah dulu, harus taat sama suami, jangan durhaka sama suami. Maka di saat engkau mendoakan anak-anakmu, mendoakan suamimu, itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun perempuan tersebut ibadahnya, sehebat apapun dia ibadahnya, tapi kalau durhaka kepada suaminya, nah itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau doa nangis darah pun tidak akan dijabah oleh Allah. Sebaliknya, apabila perempuan tersebut itu taat kepada suaminya, maka dia termasuk orang-orang yang di situ apabila berdoa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.